لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله في الجهل وفي إجراء العقود على غير شروطها المعتبرة في الشرع وأوقعهم في إهمال تعلم أحكام الله والتهاون في التفقه في دين الله هو رد جملة من الأحكام إذا تنازعوا فيها إلى غير ما قال الله ورسوله. فلما رأى الناس العلوم والأحكام معطلة غير معمول بها ولا يحكم بمقتضاها ورأوها فضلة لا فائدة لها وأن من تعلمها لم يحصل غير التعب والنصب في تعلمها وتفهمها فقط ولا يرجع إليه في شيء قط زهدوا فيها وتهاونوا بها وأهملوها وتعاملوا كيف شاءوا ولا يفرقون بين الصحيح وغيره ويرون من أراد تقويمهم على المحجة البيضاء والحنيفية السمحاء التي لا حرج فيها ولا إصر ولا ضيق طلب محالا ورام متعذرا وأراد فسادا ورماه بالجنون وقلة العقل وهذه والله مصيبة في الدين ومكيدة عظيمة من مكايد الشيطان توصل بها إلى إبطال الشريعة المطهرة وتعطيلها وإهمالها فتراهم يحكمون بالعادة والباطل عمدا وظلما وعدوانا وهم يعلمون أنه خلاف حكم الله ورسوله ويلزمون الإنسان أشياء غير لازمة عليه في الشرع ويجبرونه ويقهرونه على ذلك ويبرئون إنسانا من أشياء هي لازمة عليه شرعا وواجب عليه أداؤها ومأثوم بتركها وهذا قدح في الدين عظيم واختراع دين مناقض لدين الإسلام ومباين له في الأحكام فترى أحدهم يدعى إلى حكم الله ورسوله ويقول لا أعطي إلا العادة أو يقال له أعطيك ما قال الله ورسوله فيقول لا أريد إلا العادة وبعضهم يسمي هذه الأحكام الباطلة الحق وهذه كلمة شنيعة تدل على تزلزل عقيدة قائلها. Ketahuilah bahwa sebab yang membuat manusia terjerumus di dalam kebodohan, di dalam melaksanakan akad-akad yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran syariat dan yang menjerumuskan manusia di dalam meninggalkan belajar ilmu hukum-hukum Allah, mengentengkan di dalam memahami agama Allah. Sebab itu semuanya adalah karena mereka menolak hukum Allah. Jika mereka berselisih di dalam hukum tadi itu, karena mereka menolak hukum jika ada perselisihan di antara mereka untuk kembali daripada yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang ini maunya sendiri. Kenapa kok orang-orang tidak mau ya? Dengan
akad yang benar ya. Kok kenapa orang tadi itu senang riba ya? Kok kenapa orang tadi itu senang melakukan penipuan ya? Kenapa dan kenapa? Kenapa orang ini kok tidak tertarik belajar ilmu fikih? Ilmu tentang hukum-hukum syariat? Ilmu tentang ilmu yang bermanfaat? Kenapa itu semuanya ya? Itu semuanya karena mereka tidak mau kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka jika berselisih pakai undang-undang yang dibuat manusia, bukan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mereka lebih mengedepankan hukum pemerintah daripada hukum Rabbul Alamin. Mereka lebih memandang daripada ketetapan DPR atau MPR daripada ketetapan Allah dan Rasulnya. Karena itu ketika manusia pada umumnya melihat ilmu-ilmu hukum-hukum sudah tidak dilaksanakan, ilmu dari Nabi dan Rasul, hukum Allah dan Rasul sudah tidak dilaksanakan, ghair ma'mulin biha, sudah tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, walam yuhkam bimuqtadaha, dan tidak dijalankan hukumnya tadi itu, dan mereka sudah memandang bahwa itu adalah fadlah la faidalaha, itu hanya sekedar ilmu-ilmu biasa, nggak ada faedah, nghabiskan waktu aja. Dan memandang man ta'allamaha, orang yang belajar hukum itu, orang belajar ilmu-ilmu itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali susah, payah dalam mempelajarinya, dalam memahaminya, dalam membahasnya, wala yarji' ilaihi fi syai'at, enggak ada hasilnya apa-apa kok. Enggak bisa belajar jadi pegawai negeri, enggak bisa dia digaji pemerintah, enggak bisa dia menjadi pegawai tetap, enggak itu, enggak ini. Akhirnya karena sudah memandang belajar ilmu ini dianggap adalah tidak ada hasil, hanya kecuali susah, payah, zahidu fiha wa tahawanu biha. Mereka merasa enggak perlu belajar ilmu itu. Enggak perlu belajar ilmu Al-Quran, hadis, ilmu fikih, enggak perlu. Akhirnya ngentengkan itu semuanya. Lah kalau sudah demikian, ahmaluha, mereka enggak pakai lagi. Hukum Allah dan Rasul enggak dipakai. Hukum agama enggak dipakai. Wa ta'amalu kaifa sya'u. Mereka melakukan muamalah, pekerjaan apapun semuanya menurut kehendak mereka sendiri. Mereka tidak membedakan mana yang sahih dan mana yang batil. Malah mereka memandang orang yang mau melaksanakan hukum sesuai dengan ajaran yang putih ini, ajaran yang betul-betul lurus ini, ajaran yang tidak ada sedikit pun titik hitam, tidak ada ajaran yang tidak ada di situ yang merugikan manusia, membuat sulit bagi manusia. Dikatakan orang ini mau melakukan hal yang mustahil, mencari hal yang muhal, talaba muhalan. Dia mempunyai tujuan yang sudah tidak mungkin bisa dilaksanakan. Malah kalau perlu ini akan membuat kerusakan, ini mengganggu daripada ketentraman. Ajib. Malah dituduh ini gila ini. Ini ajaran gila ini. Ini perbuatan tidak waras ini. Ini tidak beres akalnya ini. Tahukah Anda, kejadian yang seperti ini yang sudah terjadi adalah menjadi musibah dalam urusan agama. Ini adalah tipu daya yang sangat besar daripada tipu daya syaitan.
ini akan menyampaikan manusia untuk membatalkan hukum syariat di atas bumi. Meniadakan hukum syariat di atas bumi. Manusia akan meninggalkan hukum syariat di atas bumi. Akhirnya kamu dapatkan manusia mengeterapkan hukum adat dan hukum batil. Sengaja, dengan cara yang zalim, dengan cara yang memaksa. Anda lihat bagaimana? Main, kalau nggak bayar utang, main sita. Utang 100.000 harus bayar 300.000. Main kedoliman, perbuatan penganiayaan ini terus terjadi. Kamu lihat mereka bagaimana? Yang mau menjalankan syariah diperketat. Kalau perlu dipecat yang pakai cadar. Kalau perlu yang pakai jilbab nggak boleh. Kalau perlu yang sholat Jumat tidak boleh. Anda lihat itu semuanya. Mereka mengeterapkan hukum adat, hukum batil. Bukan mereka karena tidak tahu. Wahum ya'lamun. Mereka paham, mengerti bahwa itu adalah tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasul. Tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasul. Mereka puter-puter, mereka bahas, mereka cari-cari, mereka mencari peluang untuk nafsu, untuk program dirinya. Duniawi bukan dini. Bukan karena khaufullah, khasyatullah, bukan karena zuhud, bukan karena wara', tapi karena ambisi, syuhrah dan lain-lainnya. Akhirnya kamu lihat mereka ini, karena hukum adat bukan hukum syariat yang diterapkan, bukan hukum Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, tapi karena kehendak dirinya, yulzimunal insan asya' ghair lazima alaihi syara'. Mereka mewajibkan kepada manusia, membuat hukum harus bagi manusia melaksanakan, padahal enggak ada keharusan dalam syariat. Mereka paksa harus melaksanakan itu. Mereka tekan harus melaksanakan itu. Harus pakai dasi, harus pakai celana, harus buka aurat, harus olahraga pakai pakaian yang ketat, harus kalau Jumatan jalan-jalan, harus dan harus. Mereka membuat satu kewajiban yang tidak diwajibkan oleh syariat. Kemudian mereka yubarri'unal insan amin asya'iya lazima alaihi syar'an. Mereka menghapus daripada manusia segala sesuatu yang wajib secara syariat. Yang wajib nutup aurat nggak boleh. Yang wajib dia tadi itu melaksanakan syariat nggak boleh. Ada apa? Ini sudah menjadi satu kebiasaannya kok, kuade laki perempuan duduk bersama di syuting, jalan-jalan bersama. Ada apa? Mau menjalankan syariat dibilang gila ini, tidak beres ini. Maunya sendiri ini. Apa ini maksudnya nih? Semua orang melaksanakan itu kok dia nggak mau. Memaksa sesuatu yang dilarang oleh syariat malah. Wajibun alai adawah, wajib untuk melaksanakan tidak boleh. Ma'tsumun bitarkiha, dosa kalau meninggalkan harus melaksanakan. Hukum adat yang ditegakkan bukan hukum Allah. Wa hadza gadhun fid din azim. Ini adalah merupakan satu bentuk kekurangan dalam urusan agama yang sangat besar. Cacat. Wa ikhtira' din munagid lidin Islam. Ini adalah satu mengada-ngada dalam urusan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dianggap ini adalah satu ajaran. Ini
sangat bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada yang diajak, ayo kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Enggak. Saya tidak mau mengasih kecuali sesuai dengan hukum negara. Hukum negara, bukan hukum Allah dan Rasulnya. Waris, enggak. Saya minta sama hukum negara. Transaksi, enggak. Saya enggak mau hukum agama, hukum negara. Sesuai dengan undang-undang yang dibuat DPR oleh profesor, bukan Rabbul Alamin dan bukan Muhammad Rasulullah Habibullah. Kemudian kalau ada yang berkata kepada dia, aku akan memberikan kamu sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia menolak. La uridu ilal adah, saya tidak mau kecuali hukum yang adat yang berlaku sekarang. Minta gonogini karena terjadi talak separuh hartanya. Kenapa? Suaminya kaya. Ini sesuai syariat, kita akan ngasihkan mid'ah kepada kamu, sangu yang sesuai. Enggak, minta gonogini misalnya, minta itu minta ini. Hukum adat yang ditegakkan, bukan hukum Allah dan Rasulnya. Malah di antara mereka mengasih menyatakan hukum syariat ini udah nggak benar. Hukum yang adat ini adalah al-haq, itu adalah yang benar. Itu yang udah ndak anu lagi, sudah hukum-hukum syariat ini udah ndak bisa diterapkan lagi sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalimat yang sangat jelek. Ini kalimat menunjukkan bahwa akidah ideologi orang tadi itu udah goncang dalam hatinya. Na'udzubillah, dan bisa mengarah kepada kekufuran. Wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Enggak setuju dengan hukum syariat. Enaknya sendiri. Karena anaknya enggak pakai jilbab, dia menyatakan enggak wajib itu jilbab. Itu pakaian adat orang Arab itu. Saya tidak memaksa kepada anak saya, terserah. Enak begitu. Dianggap itu omongan biasa. Hati-hati, bisa kufur loh itu. Itu omongan bisa kufur nanti, bisa murtad itu nanti. Oh nggak bisa. Itu talak itu kalau nggak disaksikan oleh hakim itu nggak bisa loh. Nggak sesuai dengan syariat, akhirnya orang berzina itu. Sudah talak masih tetap berhubungan. Karena itu hati-hati. Kita ini adalah diatur oleh hukum Allah dan Rasul, bukan hukum pemerintah yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, ya nggak bisa. Hukum pemerintah boleh untuk mengatur supaya kita bisa melaksanakan hukum Allah dan Rasul sebenarnya. Contoh, perkawinan dibuat surat, nggak apa-apa, bagus, supaya ada tanggung jawab. Tapi jangan dinyatakan kalau nggak ada surat nggak sah perkawinan. Paksa aja yang kawin harus buat surat, nggak ada masalah. Boleh, tapi jangan dikatakan nggak sah hukumnya. Paham ya? Talak itu jatuh. Kalau nggak ada surat berarti nggak jatuh. Nggak boleh begitu. Kalau ada talak ya buatkan surat aja, selesai. Mau diapakan? Lah ini nanti akhirnya dibuat main-main, kasih denda yang besar. Kalau buat main-main, yang talak dendanya sekian. Lah artinya pemerintah mengatur. Bukan pemerintah mau ngerubah-ngerubah hukum. Enggak ada hak. Ini hukum Allah dan Rasulnya, ini enggak ada hak apa-apa dia. Enggak ada hak apa-apa dia. Karena itu tidak bisa dirubah-rubah hukum Allah dan Rasul dengan hukum pemerintah. Enggak bisa. Lah terus kalau pemerintahnya enggak mau,
kita harus tetap menyatakan hukum Allah dan Rasul. Cuma karena pemerintah tidak mau, pemerintah itu adalah zalim. Kita harus berani menyatakan pemerintah ini zalim karena tidak melaksanakan hukum Allah dan Rasul. Jangan kalau yang melaksanakan hukum Allah dan Rasul adalah zalim. Hati-hati, dibalik jadi. Jangan. Yang tidak melaksanakan hukum Allah dan Rasul adalah wa man lam yahkum ma anzalallah fa ulaika humud zalimun. Itu orang zalim. Itu sesat. Ulaika humul fasiqun, itu orang berbuat dosa. Itu orang jahat. Jangan dibalik. Kalau begitu, yang tidak melaksanakan hukum Allah dan Rasul jahat, sesat, zalim. Ada pencuri nggak dipotong tangannya, zalim pemerintah. Harus berani. Nggak ada masalah. Loh, apakah kita potong sendiri? Itu hanya pemerintah yang harus memotong, bukan kita. Bukan setiap orang yang harus memotong tangannya orang. Kalau orang zina tidak dijalet, zalim pemerintah. Harus berani. Nggak boleh kita katakan tidak. Yang melaksanakan penyambukan itu adalah zalim. Hukum yang ada di negara Islam menyambuk itu adalah zalim. Hati-hati. Mengatakan itu bisa kufur loh. Justru yang tidak melaksanakan hukum Islam adalah zalim, faulaika humud zalimun. Terus bagaimana sikapnya kita? Apakah kita tadi itu tentang pemerintah? Kita tidak boleh menentang pemerintahan, tapi kita tidak boleh menerima hukum itu sebagai pengganti hukum Allah. Tidak boleh setuju. Tidak boleh setuju. Wajib itu hukumnya. Kita harus mengedepankan hukum Allah dan Rasulnya. Kita minta kepada pemerintah, ayo kita uji. Hukum Allah dan Rasulnya lebih ampuh atau hukumnya kamu? Ayo Pak, kita uji. Yang mencuri kamu penjara 4 tahun. Keluar jadi orang soleh atau tetap jadi pencuri? Coba kalau dipotong tangannya. Ayo kita uji. Kita uji ayo. Yang minum khamr, yang sabu-sabu dihukum, apakah mereka jadi sadar? Buktinya di penjara bisa ngisep sabu-sabu. Ayo coba kalau dicambuk di tengah jalan 40 kali sampai 80 kali. Ayo kita uji. Nah, kita wajib untuk mengadakan perbandingan. Enggak boleh kita setuju dengan hukum itu. Kita setuju dengan hukum ini, enggak. Kita tidak boleh setuju kecuali dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kamu zalim kalau tidak melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, begitu. Tapi jangan kita menjadi orang yang zalim pula. Kita mengadakan peledakan, kita mengadakan kerusakan, kita hancurkan, kita itu jangan. Nah, ini enggak benar juga itu. Itu enggak benar juga. Kita tidak setuju dengan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kita tetap harus taat kepada ulil amri minkum dalam hal yang baik, yang sesuai dengan ajaran syariat. Nah, kita nggak dilarang sholat, kita nggak dilarang puasa, kita nggak dilarang baca Quran, kita tidak dilarang untuk berzikir, kita tidak dilarang untuk mengejar ilmu agama. Kita laksanakan itu, kita hargai itu semuanya. Kita tidak dilarang untuk berbicara, kita berbicara sekarang tidak dilarang. Saya katakan pemerintah zalim karena tidak melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, nggak dilarang kita. Kenapa? Karena itu ajaran kami. Keadilan itu adalah hukum Allah dan Rasulnya. Kita akan menyatakan zalim. Kapan kita tidak menyatakan itu, maka awas. Idza habat ummati an taqula lidh-dhalimi ya dhalimu faqad tuwdi'a minha ay dhahaba khairuha wa danaha lakuha. Kapan seseorang sudah segan untuk menegur orang yang zalim, kamu zalim, kita segan, enggak tegas, maka sudah dekat kehancuran umat ini. Ya ini terjadinya. Kehancuran ini akan dekat. Dan akan semakin sirna kebaikannya. Ya ini sekarang.
Sekarang ini akhirnya sudah mulai kan, yang pakai cadar dianggap jelek, yang pakai gamis dianggap jelek, yang korak-korak itu dianggap biasa. Kemajuan zaman, kebebasan dibela, hebat. Mereka punya pengacara, punya itu, punya ini. Kalau dilaksanakan, yang penting orang tadi itu akhlaknya. Akhlaknya baik itu. Tuh lihat bagaimana mereka. Ayo kita uji gitu. Nah, kita nggak usah takut untuk ngomong, nggak ada masalah. Kita nggak dilarang di negara kita itu untuk ngomong. Yang kita dilarang untuk anarkis. Kita setuju, nggak setuju? Kita nggak setuju itu sama sekali ada anarkis, nggak boleh. Kita pertahankan ini semuanya, ajaran ini akan kebenarannya. Untuk pengeterapannya, ada yang sifatnya pribadi seperti sholat, puasa. Tapi ada sifatnya harus pemerintah, seperti potong tangan, menjalat, dan yang lainnya. Pemerintah tidak melaksanakan wewenangnya itu, pemerintah itu dolim. Karena nggak boleh, setiap orang potong, ada ini nyuri hartanya saya, tak potong tangannya orang, nggak boleh. Nah, itu hukumnya pemerintah itu. Pemerintahan Islam maksudnya ya. Wallahu a'lam ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. لك الخير حدثني بضبية عامري وما حالها من بعدنا يا مسامري وروح فؤادا ذاب من حر بعدها بتذكارها إن كنت يوما مذاكري فإن أحاديث الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامر هوى حل في قلبي وأوطن مهجتي وخالط أجزائي وسار بسائري إذا فاتني قرب الأحبة واللقاء ففي ذكرهم أنس لوحشة خاطري فإن لم يصبها وابل صيب الندى فطل به تحيا موات سرائري وشنف بتذكار الأحبة مسمعي وأخلصه عن تذكار غير مغاير فتذكارهم راحي وروحي وراحتي يطيب به قلبي وتصفو ضمائري أنا الهائم المفتون في حب سادة تهتكت فيهم بين باد وحاضري وخيرت فاخترت الغرام طريقة أموت وأحيا هكذا يا معاشري وإن التفاني والتمزق فيهم لمن آراب الأقصى وأسنى ذخائري ترقوا لي الأحباب إذ مسني الضنا وتشمت بالحساد بين العشائر وإني لفي شغل عن الكل بالذي
أقاصي بمحبوبي سويج النواظر وأعذر عذالي ومن لامني على هوى أم عمرو النور قلبي وناظري لحرمانهم عن حبها وشهودها وعن علم ما تحت النقاب السواتر رعى الله من هام الفؤاد بحبها بديعة حسن مخجل للزواهر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا ولما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبايب وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى سيدنا جل الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي وخير الإسلام سيد العظم البقي المقدم محمد بن علي بن سادتنا نبي علي الغيور جميع أخواني وابن علي محمد مال الدبيله والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوسل وسكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملأ عبد الله العدرس الأكبر وابن أبو بكر عبد الإمام محضار علي بن عبد الرحمن أحمد بن عمر فخر بن شوبك المسالم وعقل بن سلم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد البرقد الشيخ لغات عباد البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن جمال البر أحمد عمر بن محمد بن زين حسن مسلم عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن معري حي علي بن طه الصافي بن رسول بارك الله علي بن محمد بن سلام كافة أولياء وصلنا مكان حالات أرواحهم من مشارق المغرب خصوصا حجيج الإسلام بحامد محمد الغزالي ثم يرون الحبيب جعفر بن سقاف سلم بن سقاف وأسر المفرم من حضر بعد المجلس سابقا ورق مشر مخر كرام مشكل التوحيد مشر القلب بنا ومشر بنا والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين أن الله تغشاهم رمافنا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم فقنا وإياكم للخير ويدفع عنا وكم كل شيء نبوس وضار طلع عمرنا وعمركم بطاعة الله فقنا وإياكم والله ويجعلنا وإياكم من عبادته وطاعته ويمن على من على عباد الصالحين كرم مثل ما تكرم عليهم وأتنا مثل ما أعطاهم بلغنا مثل ما بلغهم ولا برحمة الله وبركاتهم وأن الله سبحانه وتعالى هدينا لأولادنا وجعلنا ويا موفقين هدين مهتدين غير الضالين ولا مضلين وعلى هدين يكون الصالح وهم السلف وهم الآباء ونوى الصالحون ومنوى صاحب الوقت في مثل هذه الساعة نويناهم بقى صدق صدق ما طلب وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد سمع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين.